Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Afriani. Saya mahasiswa dari Institut Medical Nutri Jerman, prodi di 3 kebidanan semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang cara penggunaan KB alami, yaitu KB kalender. Disimak ya. Dengan saya Ibu Silvani. Jadi saya kesini nanti ketemu KB. Nah, saya baru nikah sekitar 1 minggu. Nah, saya baru selesai haid itu kemarin. Saya belum sempat berhubungan intim sama suami saya, tapi saya ingin menggunakan KB-nya yang nggak pakai alat atau tindakan apapun Bu, karena saya takut sama jarum suntik. Gimana ya Bu, kira-kira ada nggak KB yang nggak pakai alat dan tanpa tindakan apapun? Ya saya ingin pakai KB alami aja. Kasus yang udah dibahas atau dari kasus yang sudah dijawab pada tadi siang, saya menyimpulkan di sini pasien ingin menggunakan KB kalender. Jadi apa sih KB kalender itu? Jadi KB kalender itu adalah KB yang menentukan dari bagaimana siklus haid kita. Jadi jika ingin menggunakan KB kalender, pastikan siklus haidnya teratur. Misalnya setiap bulannya mendapat pada siklus haidnya 28 hari, di bulan berikutnya sama dengan 28 hari, berarti siklus haid Anda teratur. Nah, hitung siklus haid itu selama 6 bulan dan pastikan selama 6 bulan itu siklus haid Anda teratur. Jangan lupa mencatatnya pertama haid dan akhir dari haid tersebut. Berbagai macam KB alami itu, yang pertama metode kalender, metode suhu tubuh dasar, metode mukosa serviks atau Billings, simptom thermal, STD plus mukosa serviks, metode laktasi amonerea, coitus interruptus atau senggama terputus. Kerja dari KB alami ini untuk kontrasepsinya, hindari persetubuhan selama fase kesuburan dari siklus haid, di mana kemungkinan untuk terjadinya hamil sangat besar. Ada keuntungan dan kekurangan dari pemakaian KB alami metode kalender ini. Keuntungannya itu dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, tapi kemungkinan hanya 75% yang berhasil dan 25% kegagalan, karena biasanya kegagalan tersebut disebabkan oleh lupanya mencatat haid pertama dan terakhir haid, dan bisa saja siklus mens yang tidak teratur. Untuk wanita yang memiliki siklus mens yang tidak teratur, disarankan tidak menggunakan metode kalender ini, karena kemungkinan untuk masa suburnya akan berbeda-beda. Nah, yang kedua itu keuntungannya tidak mengganggu gairah seks. Nah, terus juga tidak mengeluarkan biaya yang mahal atau tidak sama sekali mengeluarkan biaya. Kemudian di sini juga meningkat keaktifkan untuk lelaki untuk mengikuti sistem keluarga berencana. Nah, kalau kekurangan dari metode KB alami kalender ini, itu kita harus mengingat dan selalu mencatat kapan kita pertama haid dan berakhir haid. Kita harus bisa menghitung kapan masa subur kita sampai dengan akhir masa subur kita. Kemudian harus ada keikhlasan sesama pasangan untuk menunda berhubungan seksual. Kemudian laki-laki dan perempuan harus kompak menggunakan dan saling berkomunikasi antara keduanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemudian kekurangannya juga kita harus mengingat, kemudian kita bergantung pada diri kita yang bisa menggunakan KB metode kalender ini. Wanita yang pada usia subur atau semua usia tapi berusia di usia subur, kemudian wanita dengan pria yang bekerja sama atau istri dengan suami yang bekerja sama dalam berlangsungnya KB ini. Dan yang wanita yang tidak disarankan untuk mengikuti metode KB kalender ini, yang siklus haidnya tidak teratur, yang sedang menyusui, kemudian yang pasangannya tidak mau bekerja sama, dan yang birahinya besar atau tidak bisa menahan nafsu di saat masa subur, karena di saat masa subur tidak boleh melakukan hubungan seksual dikarenakan takut terjadi kegagalan dan mengalami hamil. Di sini saya ambil contoh tadi di tanggal 2 dia waktu haidnya. Ini haid pertama dan berakhir di tanggal 8. Nah, di tanggal 9 dia melakukan kunjungan ke bidan. Kapan usia subur dia? Nah, kita hitung dari siklusnya. Siklusnya itu kan 30 hari. 30 hari dikurang 18 berarti sisanya 12 dong. Berarti dari tanggal 2 usia subur dia dimulai di tanggal 12. Kemudian untuk mengetahui kapan berakhirnya masa suburnya itu dari siklus 30 harinya. Nah, dikurang di tanggal masa subur dia, karena siklus dia 30 hari dan usia suburnya jatuh di tanggal 12. Itu kita ambil dari tanggal 2 di usia dia subur, kemudian kita hitung sampai ke 18 hari,
karena 30 diambil 12 dari masa subur dia 18 hari. Setelah dihitung itu jatuh ke tanggal 19, berarti masa subur dia berakhir di tanggal 19. Berarti hubungan seksual tidak boleh dilakukan dari tanggal 12 sampai tanggal 19, kurang lebih menahannya 1 minggu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penghitungan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.